kembali lagi bersama saya dalam Usaha Kreasi Negeriku. Kali ini kita akan membahas 1000 UMKM atau usaha kecil masyarakat atau industri kecil yang ada di masyarakat. Dan pada kesempatan ini kita akan mereview tentang industri gerabah di Pulutan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, tetap semangat sahabat kreatif, terus mengembangkan UMKM dan IKN Indonesia. Pada daerah Pulutan, Kabupaten Minahasa, 30% dari warganya mereka mengembangkan usaha gerabah atau keramik atau pengembangan pot dari keramik. Selain untuk vas bunga, kreasi dari tanah liat ini dapat juga dijadikan sebagai aksesoris rumah tangga, misalnya untuk tempat aksesoris, souvenir, dan hiasan rumah. Misalnya ada juga yang mereka buat setinggi 2-3 meter. Wow, besar sekali bukan? Gerabah atau keramik ini atau kerajinan untuk aksesoris rumah ini dapat dibuat menjadi seperti meja, kursi yang bagus, guci, vas atau pot, kemudian tempat payung, lampu, souvenir, dan yang menjadi ciri khas dari produk ini yaitu mereka membuat dari tanah liat dengan warna-warna yang menarik. Ada yang mereka cat dengan warna putih, biru, ada juga yang mereka jadikan sebagai warna alami atau berwarna coklat kombinasi gelap dan terang. Nah, mereka juga menambahkan motif pada keramik tersebut dengan berbagai teknik. Desa Pulutan sendiri terletak kurang lebih 40 km dari kota Manado dan 5 km dari Danau Tondano. Sungguh indah pemandangan yang ada di sana, jadi sayang sekali kalau dilewatkan. Di sana juga terdapat sarana untuk pelatihan pembuatan keramik atau gerabah ini. Jadi ayo kita coba, ayo kita buat keramik menurut cara dan teknik kita dengan belajar dari mereka. Tentu saja banyak atau masih ada yang belum tahu cara membuat keramik, tetapi untuk tetap kreatif kita harus belajar dan terkadang kita harus melewati apa yang disebut kegagalan. Ayo kita coba membuat keramik di Pulutan. Untuk harganya jangan ragu-ragu karena kita dapat membayar dengan harga yang sangat murah dan dapat dijangkau. Harganya adalah Rp10.000. Hal ini untuk menjadikan kita lebih kreatif, berkarya. Siapa tahu di antara kita ada yang pergi pelatihan di sana atau belajar di sana. Semakin hari semakin menjadi ahli dan mengembangkan usaha keramik, kemudian berpotensi mengirimkan hasil kerajinan Sulawesi Utara atau daerah kita sendiri ke luar negeri. Ayo kita belajar dengan Rp10.000 dan bagaimana kita mengembangkannya menjadi lebih lagi dengan cara yang efektif, ekonomis, dan dimanajemen dengan baik. Ayo jalan-jalan, berwisata, dan mengembangkan diri dengan menyempatkan diri berkunjung ke daerah tempat pembuatan keramik di Desa Pulutan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Untuk usaha kreatif masyarakat ini, kebanyakan dari penduduknya memiliki usaha atau menggantungkan hidup dari usaha kerajinan yang dibuat sendiri, yaitu dari keramik ini. Nah, untuk bagi Anda yang mencari oleh-oleh pas untuk dibawa pulang, maka sangat baguslah bila kita mengunjungi dan membeli beberapa keramik cantik ini yang dibuat oleh penduduk desa Pulutan. Harga keramik yang ditawarkan beragam tergantung pada ukuran dan kualitas keramik yang dibuat. Nah, untuk mencapai desa ini, mayoritas penduduk berprofesi sebagai pengrajin gerabah dapat dilewati melalui Kawangkoan, Tondano, atau Desa Lilem. Masukkan dalam bucket list hidupmu ya. Bagaimana bila suatu hari kita membuat keramik untuk diri kita sendiri, seperti kehidupan ini, seperti keramik yang terus dibentuk oleh Tuhan dan dengan pilihan yang kita buat
atau seperti yang ada dalam kalimat di atas, yaitu hidup adalah seperti pot yang terus dibentuk oleh tangan, tapi tentu saja dengan berkat Tuhan yang memberikan kesempatan kita untuk hidup. Ayo, jangan menunggu lama lagi, silakan kita mengunjungi pusat pelatihan keramik yang ada di Desa Pulutan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di sana terdapat training center yang menjual serta membuat keramik itu sendiri. Sejarah gerabah ini diperkirakan berasal dari negeri Cina, yakni sekitar 4000 sebelum Masehi. Kala itu orang membuat gerabah dengan tujuan untuk membuat perkakas rumah, dan pembuatan juga menggunakan teknik bakar, misalnya kendil, kuali, tempayan, dan tempat masak. Untuk keramik pulutan yang difasilitasi oleh tempat pelatihan ini memiliki kualitas yang bisa diekspor karena dikembangkan oleh proyek CIDA atau yang disebut juga Private Enterprise Participation dari pemerintah Kanada untuk mendorong usaha keramik. Jadi jangan ragu-ragu karena buatan lokal tetapi berkualitas internasional loh. Keramik pulutan ini bahannya terbuat dari 75% tanah liat yang ada di desa daerah sekitar Pulutan. Kemudian sisanya terbuat dari bahan kaolin, belvar, dan talc. Pada pengolahan keramik pulutan ini, apabila menggunakan formula yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Juga akan mempengaruhi mutu akhir. Termasuk juga cara pembakaran atau derajat bagaimana mereka membakar keramik itu sendiri. Untuk mutu produk bergantung pada pengolahannya. Sungguh bagus kan keramik yang ada di Desa Pulutan? Ayo teman-teman, kita kunjungi Desa Pulutan dan membuat keramik. Apakah untuk kita sendiri atau untuk hadiah kepada orang spesial yang selalu ada di hati, atau untuk keluarga, atau sebagai kenang-kenangan pada saat-saat yang berharga atau penting. Majulah terus usaha menengah kecil masyarakat dan industri kecil masyarakat, karena dari hal-hal yang kecil kita dapat menciptakan hal-hal yang besar. Semangat selalu keramik pulutan, dan mari kita lestarikan kerajinan asli olahan masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat menjalani kehidupan yang penuh dengan warna-warni, lika-liku, suka dan duka. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada channel ini. Semangat selalu 1000 UMKM Indonesia. Thank you. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.